Kami ingin mengkampanyekan Stop Simping dan Start Living yang beranggotakan saya sendiri, saya Faski Rahman. Selanjutnya ada saya, Fiona Sastrit. Lalu ada saya Muhammad Altaf Arbari Putra Agustono. Saya Syakira Kalda akan menjelaskan apa itu simping. Simping adalah perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang biasanya berlebihan untuk seorang idola. Biasanya juga mereka ini berlebihan kepada idola seperti politisi, e-girl, e-boy, dan bisa jadi seperti VTuber. Simping juga merupakan istilah yang merujuk pada perilaku ekstrim terhadap seseorang yang kita sukai. Nah, salah satu contoh kasusnya yaitu ada di TikTok Live, yang mana TikTok Live ini ada salah satu streamer yang namanya Maiden. Maiden adalah salah satu pro player Mobile Legends. Veronica. Wah, terima kasih pausnya, paus purnamanya. Veronica, kamu kan cewek, kok nge-give aku pas aku lagi buka baju kayak gini? Kamu Lesti ya? Ih, Lesti anjay. Nah, setelah diberikan gift paus, di live selanjutnya, Maiden juga diberikan gift TikTok Universe, yang mana ada 34.000 koin. 34.000 ini seharga dengan 8 juta rupiah. Sedangkan yang gift paus berharga 400.000. Oke, kasus selanjutnya ada dari platform Traktir. Platform Traktir ini apa? Platform Traktir ini platform yang menyediakan monetisasi karya untuk mendukung mengapresiasi konten kreator dalam kebutuhan finansial. Nah, contoh kasus ini ada konten kreator Livi Renata yang membuat donasi khusus untuk membelikan mobil ibunya. Nah, diketahui mobil yang dibelinya itu adalah Mercedes-Benz GLC yang ditaksir seharga 1,44 miliar. Balik lagi ke Traktir, target yang sudah tercapai itu 60%, yang kalau dirupiahkan sekitar 864 juta. Nah, dari kasus ini banyak menuai kritik dari netizen karena Livi Renata dianggap mengemis secara online melalui Traktir. Kemudian ada kasus selanjutnya, yang mana di platform OnlyFans. OnlyFans juga mirip-mirip sama Traktir. Dan di kasus ini, salah satu e-girlnya itu adalah Belle Delphine. Belle Delphine ini memiliki kasus kontroversial, yang mana dia menjual air bekas mandinya dengan harga $30, yang seharga Rp474.000. Dan ini out of stock, yang mana terjual habis. Dari contoh-contoh kasus yang sudah dijelaskan tadi, wanita-wanita tersebut tuh termasuk dalam e-girl. E-girl tuh apa? E-girl tuh seorang wanita yang terkenal di platform media sosial yang biasanya melakukan cosplay anime atau main game atau cosplay yang karakter-karakter yang ada di film yang dekat dengan pop culture. Terkadang konten yang mereka sajikan itu menggoda secara seksual. Nah, setelah dijelaskan apa tadi itu e-girl, e-girl juga memiliki platform yang sering mereka gunakan. Seperti ada YouTube Live, Bigo Live, TikTok Live, dan Twitch. Yang mana yang ada di atas ini adalah salah satu platform streamer atau siaran langsung. Sedangkan di bawahnya ada Traktir, Geng, dan OnlyFans, yang mana ini adalah platform untuk memonetisasi konten-konten atau karya yang eksklusif dari para streamer e-girl ini. Dari platform yang sudah dijelaskan oleh Syaka tadi, tentunya memiliki audiens. Audiens ini biasanya kita sebut sebagai Sims. Mereka itu bagian dari penggemar e-girl. Mereka biasanya berinteraksi secara online dengan para e-girl ini lewat komentar atau bisa donasi secara langsung saat mereka siaran langsung, atau bahkan jika e-girl ini memiliki konten eksklusif di platform seperti Geng, OnlyFans, dan Traktir, mereka juga membeli konten eksklusif tersebut yang biasa disebut photopack. Yang bisa kita lihat di bawah sini ada konten eksklusif dari Belle Delphine yang dapat dibeli atau dibuka dengan membayar paywall. Nah, yang sebenarnya terjadi antara e-girl dan Sims-nya itu adalah sebuah hubungan parasosial. Ini tuh terbentuk antara seseorang tokoh publik seperti selebriti, tapi dalam konteks kita saat ini adalah e-girl, melalui media sosial atau platform online. Nah, seseorang dalam hubungan parasosial ini biasanya menganggap bahwa mereka itu sangat dekat dengan idolanya, atau dalam konteks ini e-girl tersebut, karena sering berinteraksi dengan mereka. Setiap kali mereka update secara online di media sosial, bahkan mungkin secara siaran langsung saat diberikan donasi, mereka akan langsung menotis orang tersebut.
Hal ini tentunya akan menghabiskan banyak waktu untuk menonton stream mereka dan juga uang saat memberikan gift atau donasi untuk mendukung para idolanya. Hal besar yang ingin kami tanyakan dalam presentasi kami ini adalah apakah mereka mendonasi atau sebenarnya membeli perhatian atau interaksi dari para e-girl ini. Nah, selanjutnya bahaya dari simping itu sendiri. Yang pertama itu mengorbankan waktu. Maksudnya adalah menurunnya produktivitas para simping ini yang tadinya mereka bisa produktivitas yang positif, di sini mereka menjadi cuma menonton para e-girl tersebut yang menjadikan penurunan produktivitas dalam kehidupan sehari-hari mereka. Yang kedua udah pasti menghabiskan uang. Di sini mereka spend a lot of money, baik itu gift maupun donasi pada e-girl yang mereka ikuti atau yang mereka sukai, dan pastinya itu menjadi pengeluaran yang besar dan tidak terkendali bagi para simping itu sendiri. Yang ketiga, mengurangi peluang hubungan sosial. Di sini para simping itu menjadi rusak hubungan interpersonalnya, baik itu dari keluarga maupun teman. Yang keempat, berdampak negatif terhadap kesehatan mental. Jadi kalau misalkan para e-girl yang mereka sukai tidak update di media yang mereka gunakan, para simping ini mempunyai ketergantungan emosional yang bisa berdampak buruk bagi mental mereka. Oke, kampanye yang akan kita lakukan adalah #StopSimping and Start Living. Jadi di sini kita mengajak para simper untuk mengakhiri perilaku simping yang merugikan mereka, mulai dari merugikan secara finansial dan juga kehidupan sosial mereka. Kita mengajak mereka untuk lebih mulai fokus pada kehidupan nyata mereka seperti bersama teman atau keluarga. Untuk kesejahteraan pribadi mereka, kita berfokus menekankan pada diri mereka sendiri untuk menghargai dan mengalokasikan waktu dan sumber daya untuk hal-hal yang lebih bermakna dalam hidup mereka, seperti self-love dan self-improvement. Jadi tujuan kampanye kita ini ingin mengakhiri ketergantungan pada hubungan parasosial yang dialami oleh si simper ini, karena ini merupakan langkah yang penting untuk start living. Nah, selanjutnya siapa sih target audiens kampanye kami? Target audiens kampanye kami sudah pasti akan menyesuaikan dengan target audiens e-girl itu sendiri. Kan ada yang para simping ini yang menyukai karakter-karakter e-girl tertentu seperti Etis ataupun Maiden dengan karakter spesialnya mereka. Simping ini biasanya lelaki dewasa dengan mempunyai pemasukan. Dan untuk demografi kami saat ini, kami masih di lingkup di Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia dalam kampanye kami yang diselingi oleh sedikit bahasa Inggris. Kami berharap apabila kampanye kami mempunyai progres yang cukup masif dan berkembang, kami akan melanjutkan kampanye kami ke tingkat yang lebih lanjut, yaitu internasional, dengan pastinya akan menggunakan bahasa Inggris dengan tujuan meng-reach para fans K-pop ataupun para simping VTuber. Tentunya untuk menjalankan kampanye ini kita mempunyai strategi. Strategi yang kami gunakan adalah mempunyai konten yang beragam namun efektif. Pertama, kami ada short trending. Maksud kami di sini adalah seperti video-video pendek yang ada di TikTok atau YouTube Shorts. Tapi dalam konteks kami menggunakan Instagram, jadi ia merupakan Reels. Nah, selain itu ada story engaging, karena dengan kita tahu di Instagram sendiri itu punya banyak fitur yang bisa berinteraksi langsung ya dari poster dan followernya. Selanjutnya tentunya ada post edukatif yang membahas soal simping atau mungkin e-girl atau hubungan parasosial. Tentunya juga kita akan mencoba untuk update terhadap isu yang relevan dan mencoba untuk bedah dan memahami situasi tersebut. Selanjutnya kita pasti menggunakan hashtag relevan. Selain menggunakan hashtag stop simping, start living, kita mempunyai hashtag simp, e-girl, cosplay, Twitch, dan platform-platform lainnya saat kita membahas mungkin e-girl tertentu. Nah, media kampanye yang sudah saya sebutkan tadi adalah Instagram. Alasan kami memilih Instagram selain karena ini adalah platform yang banyak digunakan e-girl, yang otomatis banyak audiensnya yang ada di platform tersebut, yaitu karena tadi Instagram yang memiliki fitur-fitur yang sangat interaktif, yaitu poll, questions, dan quiz.
Nah, ini ada beberapa contoh feed post yang akan dijelaskan oleh Vasco. Oke baik, terima kasih Fiona. Selanjutnya itu ada daily feed post di rencana kampanye kami. Yang pertama itu ada daily reminder. Maksudnya adalah untuk mengingatkan produktivitas mereka di kehidupan sehari-hari. Foto yang kedua itu kami merencanakan postingan slide yang bertujuan untuk mengedukasi. Seperti yang kita lihat ini, contoh ini ada tanda-tanda kamu sedang menjalin hubungan parasosial. Nah, selanjutnya mengedukasi mereka tips bagaimana sih cara cari teman di dunia nyata. Nah, selain feed post, kami juga menggunakan fitur Instagram dari Reels dan Story. Di sini post Reels kami adalah video pendek yang kita bilang adalah mengikuti tren yang cukup viral ya, yaitu yang seperti kita lihat-lihat seperti gua ini, of course gua gini. Dalam konteks ini adalah gua simp, of course gua abis gajian langsung naik traktir. Jadi ada lucunya, ada humornya, dan juga ada sense of relatabilitasnya. Selanjutnya ada juga story. Di sini adalah sebuah bingo ya, atau bisa kita bilang challenge yang biasanya bisa di-share dengan banyak orang melalui screenshot, lalu akan mengetag teman-teman yang lain untuk bermain bingo ini. Melanjutkan dari slide pada feed post telah saya bahas sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan lebih detail yaitu konten plus IG feeds yang akan kami rencanakan pada kampanye kami. Yaitu ada 4 segmentasi yang direncanakan kurang lebih akan tayang seminggu 2 kali konten feeds kami. Yaitu segmentasinya ada 4, edukatif dengan penjelasan tentang simping, apa itu e-girl, pentingnya self-worth pada diri kita, mengenali tanda-tanda simping, dan selanjutnya ada engagement, yaitu kami menyediakan komunitas atau dukungan kepada para simping recovery ini yang akan melakukan kegiatan kehidupan sehari yang lebih positif, dan ada nantinya testimoni dalam cerita sukses mereka. Selanjutnya kami ada segmentasi tips, bagaimana sih self-improvement tips, dan bagaimana menjaga keseimbangan dalam hubungannya. Selanjutnya kami mengintroduction dari hasil kampanye kami, yaitu dengan cara menjadikan sumber daya yang kami miliki, yaitu dengan cara menampung para si simping recovery ini di satu platform media sosial atau di komunitas yang kami telah buat. Nah, itu aja sekian dari kami. Jangan lupakan kampanye kami, Stop Simping, Start Living. Terima kasih.